Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para sesepuh, para jamaah, para hadirin, para pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul dalam satu majelis ilmu online, dalam majelis ilmu daring, yang semoga majelis-majelis ini menjadi wasilah, menjadi media, menjadi lantaran, menjadi penyebab Allah berkenan mengabulkan seluruh permohonan kita, Allah menerima seluruh amal ibadah kita, Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dan pada akhirnya Allah akan memangkatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin yang saya hormati, materi kita kali ini adalah terkait dengan sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid. Masih dalam rangkaian pembahasan an-nawafil, sholat-sholat sunnah. Sholat sunnah tahiyatul masjid sebagaimana telah kita ketahui, seringkali kita lakukan. Setiap kali kita masuk masjid, maka kita disunnahkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Tahiyat itu maknanya adalah penghormatan. Tahiyat maknanya adalah salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Shadaqallahul azim. Wa idza hayyitum, tatkala kalian diberikan penghormatan bi tahiyyatin dengan sebuah penghormatan, fahayyu, maka balaslah penghormatan itu bi ahsana minha, dengan penghormatan yang lebih baik, aurudduha, atau balaslah dengan bentuk yang sama. Ini menunjukkan bahwasanya tahiyyat adalah bermakna penghormatan, memberikan salam, memberikan penghormatan kepada orang lain. Dalam konteks salat sunnah tahiyatul masjid ada makna yang memiliki sebuah ciri khas, bahwasanya kita ini memang ketika masuk masjid dianjurkan untuk mengagungkan masjid, untuk menghormati masjid dengan bentuk melakukan salat sunnah tahiyatul masjid. Para ulama memberikan definisi salat tahiyatul masjid adalah as-salatu allati tusannu likulli man yadkhulu masjidan ghairal masjidil haram yuridul julusa bihi lal murura fihi wa kana mutawaddian. Yang dimaksud dengan salat tahiyatul masjid adalah salat sunnah yang memang disunahkan bagi orang yang masuk masjid namun bukan Masjidil Haram, dan dia punya niatan untuk berdiam diri, bukan hanya sekedar lewat, dan dia dalam kondisi punya wudu, dalam kondisi suci. Nah, ada beberapa poin yang bisa kita tangkap dari definisi ini. Yang pertama adalah tahiyatul masjid itu 2 rakaat. Yang kedua, dikerjakan di dalam masjid ketika masuk di dalamnya. Yang ketiga, bukan Masjidil Haram, karena memang kalau masuk Masjidil Haram ada kekhususan, sunnahnya bukan dengan melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid, tapi dengan tawaf sunnah 7 putaran. Kemudian yang keempat, ada niatan yuridu al-julusa bihi fihi, ada niatan untuk berdiam diri atau beriktikaf di dalamnya, bukan hanya sekedar lewat. Yang terakhir, wa kana mutawaddian, dan ia dalam keadaan suci, dalam keadaan bukan najis. Para hadirin yang saya hormati, ini didasari oleh hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yarka'a rak'ataini." Idza dakhala, tatkala limaku sapa ahadukum, salah suci sira kabeh, al-masjidah, masjid, fala yajlis, maka hendaknya dia tidak duduk, hatta yarka'a, hingga dia rakaat, hingga dia rukuk. Nah, maksudnya sholat rakaat ini 2 rakaat. Jika salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah duduk sebelum sholat 2 rakaat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadirin yang saya hormati, kesunahan ini kapanpun ketika kita masuk masjid, meskipun ada di waktu-waktu yang terlarang, seperti yang telah kita ketahui, kita tidak boleh melakukan sholat di beberapa waktu terlarang. Di antaranya adalah setelah subuh, kemudian pas matahari terbit, kemudian setelah sholat asar,
Kemudian ketika waktu istiwa, pas matahari ada di atas kita, pas waktu istiwa, jam 12 pas istiwa itu posisi matahari di atas kita. Yang terakhir itu ketika matahari dalam proses terbenam. Saya ulang, ada waktu haram. 1. Ketika setelah sholat subuh, tidak ada namanya sholat sunnah. Yang kedua, ketika terbitnya matahari. Ketiga, ketika matahari berada di atas kepala kita pas, jadi namanya waktu istiwa. Yang keempat, ketika proses terbenamnya matahari. Nah itu berapa tadi? Saya ulang. Yang pertama, selesai sholat subuh. Kedua, ketika matahari terbit. Yang ketiga, ketika matahari tepat berada di atas kepala kita. Yang keempat, setelah sholat asar. Dan yang kelima, ketika matahari mau tenggelam. Itu adalah waktu-waktu yang haram untuk melaksanakan sholat sunnah mutlak, sholat sunnah yang tidak memiliki sebab. Namun untuk tahiyatul masjid ini ada penyebab, karena kita masuk masjid maka kita ini dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, meskipun itu di waktu yang terlarang. Pokoknya masuk masjid. Hadirin yang saya hormati, kapan kita melaksanakan waktu sholat tahiyatul masjid? Pertama, itu sesuai dengan hadis baginda Rasulullah SAW, harus diusahakan sebelum duduk. Artinya sebelum kita melakukan aktivitas lainnya, baca Quran, berzikir, ataupun yang lainnya, atau sholat fardu sebelum duduk. Namun jika kemudian kita terlanjur duduk, kemudian sudah rempong, sudah langsung sila, lupa, belum melaksanakan sholat tahiyatul masjid, ada tetap disunahkan. Nah, baginda Rasulullah SAW pernah disebutkan, Ja'a Sulaykun al-Ghadfani wa Rasulullah yakhthub faqala ya Sulayk kum farka' rak'ataini wa tajawwaz fihima. Sulayk datang al-Ghadfani, ketika itu Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Kemudian beliau menyampaikan, ya Sulayk, hai Sulayk, kum bangunlah, farka' dan salatlah rak'ataini 2 rakaat, wa tajawwaz, namun pelan-pelan, ringankan, tidak terlalu berat. Nah, itu yang terjadi. Sehingga kalau kita kemudian sempat hati-hati atau waspada atau sudah bagian daripada kebiasaan, pasti tidak akan terjadi semacam itu. Setiap kali masuk masjid pasti langsung sholat sunnah tahiyatul masjid ketika kita dalam kondisi suci. Namun jika kemudian terlanjur duduk, masih tetap mendapatkan kesunahan. Nah, kemudian ada pertanyaan, bagaimana jika kemudian seseorang itu masuk masjid berkali-kali? Nah, ada beberapa pendapat. Yang pertama, cukup sekali sehari. Kita tahu di masjid itu bukan hanya jamaah saja, bukan hanya orang yang sedang sholat saja atau mau melaksanakan sholat, tapi di situ juga banyak sekali pegawai, banyak sekali orang-orang yang memang bekerja di situ, mungkin yang lagi ngecat, mungkin tukang tekel, mungkin yang lagi menaik apa, sehingga memang tidak menutup kemungkinan pasti dia akan berulang kali masuk masjid. Apakah itu disunahkan? Menurut pendapat ini di mazhab Hanafiyah dan Al-Malikiyah, ini orang semacam ini tidak perlu berkali-kali melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena memang posisinya ada di dalam. Jadi cukup sehari 1 kali. Nah, namun di mazhab Syafi'i resminya berapapun dia masuk masjid berulang kali, maka tetap mendapatkan kesunahan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Jadi masuk, keluar lagi, masuk, sholat lagi, keluar lagi. Meskipun dia misalnya tukang sapu, meskipun dianya adalah marbot masjid, tetap disunahkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Pokoknya tidak pegel, tidak jadi masalah. Jadi masuk, membersihkan mimbar, selesai, keluar,
masuk lagi, maka dia tetap mendapatkan kesunahan sholat tahiyatul masjid. Bahkan jika kemudian di sebuah desa yang jaraknya antar masjid dekat, dia bisa kemudian berpindah-pindah, masjid A keluar lagi, masjid B masuk lagi, masjid C masuk lagi, tetap mendapatkan kesunahan ketika melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Nah, kemudian sekarang ada pertanyaan juga, apakah ada yang disebut dengan tahiyatul musalla? Ada tahiyatul masjid. Apa ada juga namanya tahiyatul musalla atau tahiyatul langgar? Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan yang menggelitik. Kadang-kadang kita tidak perlu ke masjid, ke musalla, apakah kemudian sholat tahiyatul masjid, padahal yang kita sholati, tempat yang kita sholat di situ bukan masjid tapi musalla. Ada dua pendapat. Yang pertama, meskipun di musalla kita tetap disunahkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid karena menggunakan kaidah masjid secara umum. Jadi baginda Rasulullah SAW itu menyampaikan, An Abi Umamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ju'ilatil ardu kulluha li wa li ummati masjidan wa tahuran fa aina ma adrakat rajulan min ummati as-salatu fa indahu masjiduhu wa indahu tuhuruhu. An Abi Umamah, dari sahabat Abi Umamah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan, ju'ilat, dijadikan al-ardu, bumi, kulluha, semuanya, li, untukku wal ummati, seluruh bumi ini, seluruh tanah di atas bumi ini semuanya ju'ilat, dijadikan untukku dan untuk umatku. Untuk apa? Masjidan wa tahuran, sebagai masjid dan sebagai tempat yang suci. Fa aina madrakat rajulan min ummati as-salatu, maka dimanapun seseorang itu kedapatan waktu sholat, maka fa indahu masjiduhu wa indahu tahuru, maka dia boleh melaksanakan sholat di tempat itu dan mendapatkan kesucian di tempat itu atau media untuk bersuci. Ini menunjukkan bahwasanya memang musala atau langgar dikondisikan seperti masjid. Kenapa? Karena memang menggunakan makna masjid secara umum. Dan kita tahu musala mungkin ada beberapa kesamaan dengan masjid, mungkin sudah dijadikan atau sudah berstatus wakaf. Kemudian musala itu, langgar itu juga sudah dipakai untuk sholat berjamaah 5 waktu, meskipun belum dipakai untuk sholat Jumat. Itu pendapat pertama. Jadi boleh kemudian sholat tahiyatul masjid di musala atau di langgar, tapi tetap kemudian niatnya, saya niat sholat tahiyatul masjid, bukan tahiyatul musalla atau tahiyatul langgar atau tahiyatul surah. Kemudian kedua, pendapat kedua, tidak disunahkan karena ini menggunakan makna masjid sebagaimana mestinya. Jadi kalau orang bilang itu masjid ya masjid, kalau orang bilang itu musala ya musala, sudah. Jadi sudah tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid di musala, tidak disunahkan, maksudnya tidak disunahkan. Lagi-lagi kenapa? Karena memang kalau sudah namanya masjid, menurut pendapat umum ya sudah itu masjid. Kalau musala ya enggak. Jadi kalau mudahnya itu masjid apa musala? Masjid ya sudah, berarti kita sunnah. Kalau orang bilang itu musala atau masjid, musala ya sudah, kita tidak disunahkan. Jadi mikirnya tidak sampai jelimet, tidak sampai ke sesuatu yang memang sangat perlu teori, enggak. Pokoknya kelihatan masjid ya masjid. Kalau musala berarti yang namanya kesunahan jadi tidak ada. Nah, terus yang terakhir, bagaimana kemudian jika sholat tahiyatul masjid di Masjidil Haram? Nah, ini ada beberapa perincian. Yang pertama, jika dia adalah orang Mekah asli, maka disunahkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Tapi jika kemudian dia bukan orang Mekah, dia orang Indonesia atau dari negara lain yang datang ke Mekah, maka pertama kali masuk ke Masjidil Haram yang disunahkan adalah tawaf sunnah 7 putaran. Nah, ini Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berfatwa, at-tawafu li ahli Irak, wassalatu li ahli Makkah. Tawaf itu untuk penduduk Irak yang berada di luar Makkah, sementara sholat untuk penduduk
Jadi kalau asli orang Mekah, maka dia menjadi punya kesunahan untuk salat tahiyatul masjid. Sehingga juga jika orang Indonesia sudah menetap di sana, sudah bermukim di sana, sudah menginap beberapa hari di sana, sehingga layak disebut dengan orang mukim, maka dia tidak dia mendapatkan kesunahan melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Tapi kalau kita ke sana hanya beberapa hari, maka tidak sunnah, tapi sunnahnya adalah melakukan tawaf 7 putaran. Bagaimana kemudian di Madinah? Kalau di Madinah lain lagi. Di Madinah itu kita dianjurkan untuk menuju Ar-Raudhah yang terletak di antara makam Rasulullah SAW dan mimbar. Baina maqbari Rasul wa mimbarihi. Kemudian melaksanakan salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kemudian setelah itu disunahkan untuk ziarah atau mendatangi kubur baginda Rasulullah dan mengucapkan salam dengan lafaz Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian mengucapkan salam kepada Sayyidina Abu Bakar, kepada Sayyidina Umar, karena memang keduanya posisinya dikuburkan bersebelahan dengan baginda Rasulullah SAW. Dan ini juga menjadi pendapat manusia. Oke. Hadirin yang saya hormati, itu yang bisa sampaikan terkait dengan sholat sunnah tahiyatul masjid. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Fiddini wa dunya wal akhirah. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.